Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 A01 yang beranggotakan Destia Bektia Fitriani, Indriani Widya Putri, Nurul Artia Rizka Rahma, Rizal Miftahul Huda, dan Siti Raihana. Di sini kami akan membacakan hasil laporan identifikasi anak cerdas berbakat dan istimewa. Pengertian CIBI. Anak cerdas istimewa, bakat istimewa adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi atau gifted, serta menunjukkan penonjolan kecakapan khusus yang bidangnya berbeda-beda antara anak satu dengan anak yang lainnya. Mungkin hal ini juga dapat dilihat nih dari semua anak yang ada di dunia, bahwa semua anak itu tidak hanya berfokus hanya di akademik saja, tidak hanya memiliki kemampuan, atau kita tidak bisa menilai seorang anak itu pintar ataupun cerdas itu hanya dari nilai akademiknya saja. Namun juga kita bisa melihat kecerdasannya itu atau kemampuannya itu dari bidang-bidang lainnya, seperti musik, ataupun dia cerdas dalam olahraga, ataupun yang lainnya. Jadi semua anak di dunia itu memiliki kemampuannya masing-masing, mempunyai talentnya masing-masing, mempunyai bakatnya masing-masing. Jadi tidak hanya berpaku pada aspek akademis saja atau kecerdasan saja. Namun sebagian besar masyarakat itu menilai bahwa anak cerdas itu hanya dinilai dari nilai rapotnya saja. Padahal hal ini adalah salah, bahwa semua anak itu memiliki bakatnya masing-masing di bidangnya masing-masing yang mereka kehendaki, yang mereka memang memiliki kemampuan di situ. Begitu juga dengan anak CIBI. Mereka tidak hanya dibilang CIBI hanya karena nilai rapotnya tinggi saja ataupun kecerdasannya di akademik saja yang tinggi. Namun dia juga cerdas di bidang-bidang yang lainnya. Mungkin dia tidak cerdas di akademik, namun dia cerdas di ataupun memiliki kemampuan bakat itu di musik, olahraga, dan bidang yang lainnya yang mungkin untuk anak seumuran mereka itu tuh sudah cukup tinggi kemampuan itu mereka miliki. Terdapat beberapa karakteristik anak CIBI atau anak cerdas istimewa, bakat istimewa. Yang pertama itu adalah karakteristik intelektual kognitif. Kedua itu adalah karakteristik persepsi atau emosi. Ketiga itu adalah karakteristik motivasi dan nilai-nilai hidup. Dan juga empat itu adalah karakteristik aktivitas. Faktor penyebab dari anak CIBI itu memiliki dua jenis nih, dua penyebab, dua faktor. Yang pertama itu adalah hereditas, atau memang dia memiliki keturunan bakat yang diturunkan dari orang tuanya. Dan kedua itu adalah faktor lingkungan. Identifikasi anak CIBI. Penjaringan keberbakatan bisa menggunakan nominasi guru tentang kemajuan sehari-hari siswa. Namun, bisa juga melalui penilaian beberapa mata pelajaran tertentu tergantung dari tujuan penjaringan. Penjaringan atau penyaringan dapat juga menggunakan tes psikologis yang didasarkan pada beberapa aspek tertentu. Tetapi yang paling penting harus diketahui untuk keperluan apa tes dilakukan. Tujuan akan memberikan dasar terhadap penilaian, kemampuan, sifat, sikap, atau perilaku seseorang. Kepada anak harus diberitahukan bahwa penilaian yang baik akan menempatkan dia pada posisi yang menguntungkan, dalam arti tidak akan menuntut dia melakukan pekerjaan atau kinerja yang tidak sesuai dengan kemampuannya, yang bisa berakibat jika kemampuan itu tidak dimiliki oleh siswa, namun ada tekanan-tekanan yang mengharuskan dia untuk dapat memiliki kemampuan itu bisa membebani siswa tersebut, bahkan bisa membuat siswa itu menjadi stres atau depresi karena banyaknya tekanan terhadap dia. Identifikasi ini biasanya berguna bagi peramalan tentang kinerja tertentu di dalam waktu yang akan datang. Alat yang dapat dipergunakan dalam melakukan identifikasi anak berbakat diantaranya adalah, yang pertama itu adalah kemampuan intelektual umum. Yang kedua itu adalah tes intelijensi umum. Ketiga itu adalah tes kelompok kontra tes individual. Keempat itu adalah pengukuran hasil belajar. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah tes hasil belajar individual. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil identifikasi guru yang dilakukan pada 17 Desember 2020.
Yang pertama, menurut guru mata pelajaran Daniel, yaitu Bapak Ahmad Jumberi, Daniel memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari Daniel banyak mengajukan pertanyaan pada semua mata pelajaran. Daniel juga memberi jawaban yang kompleks dan terperinci untuk pertanyaan yang diajukan oleh guru. Ia juga selalu percaya diri, serta mampu mengusahakan lingkungan belajar yang sesuai dengan dirinya. Sangat kreatif pada saat pembelajaran, dan memiliki nilai akademik yang unggul di setiap pelajaran, terutama dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Daniel juga memiliki bakat atau potensi di bidang akademik, yaitu menyanyi. Daniel juga mampu belajar sendiri dalam bidang-bidang yang diminatinya, salah satunya bisa membuat tugas dalam bentuk video. Yang kedua, menurut guru mata pelajaran Daniel, yaitu Ibu Nur Aina, Daniel memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini terlihat pada saat Daniel sering menanyakan sesuatu hal yang belum diketahuinya. Menurut Ibu Nur Aina, Daniel tidak banyak mengajukan pertanyaan pada semua mata pelajaran, karena ibu tersebut hanya mampu mengajar satu mata pelajaran. Daniel juga memberi jawaban yang kompleks dan terperinci untuk pertanyaan yang diajukan oleh guru. Ia juga selalu percaya diri, serta mampu mengusahakan lingkungan belajar yang sesuai dengan dirinya. Sangat kreatif pada saat pembelajaran, dan memiliki nilai akademik yang unggul di setiap mata pelajaran, terutama dalam mata pelajaran yang beliau ajarkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil identifikasi berdasarkan teori Renzulli yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Jumberi sebagai guru mata pelajaran. Pada aspek perkembangan intelijensi, bisa teman-teman lihat di sini semua kolom rata-rata bercentang ya, kecuali pada bagian 4.1 dan 5.1 serta 11.1, yaitu anak tidak mampu mempraktekkan ulang setelah dijelaskan sekali atau dua kali. Kemudian anak tidak mampu memecahkan masalah sulit, dan anak tidak dapat membaca sebelum usia sekolah. Yang kedua, pada aspek perkembangan task komitmen, semua kolom ini rata-rata banyak dicentang yes, kecuali pada bagian nomor 8.2, yaitu anak malu dalam menunjukkan keahlian di hadapan orang yang lebih tua darinya. Lalu pada aspek kreativitas, bisa teman-teman lihat semua di sini hanya satu bagian yang diberikan tidak, yaitu pada poin 2.3, anak mudah percaya akan pendapat orang lain. Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil analisis oleh Ibu Nur Aina yang merupakan salah satu guru mata pelajaran Daniel, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pada aspek perkembangan intelijensi, bisa teman-teman lihat tanda cek pada kolom tidak itu ada pada poin 3.1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11.1. Kemudian pada aspek perkembangan task komitmen, untuk yang ianya ada rata-rata ada banyak ya, kecuali pada bagian 3.2, 8.2, dan 10.2. Lalu aspek kreativitas yang gurunya tidak ada di bagian 2.3, 7.3, 8.3, 9.3, dan 13.3 serta 15.3. Baik, di sini saya akan melanjutkan
Nah, selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis dari lembar nominasi teman sebaya. Di sini pada nominasi teman sebaya ini dikemukakan dua teman Daniel. Yang pertama itu dari hasil diskusi kami dengan teman sebayanya yang bernama Aisar Attila Bilfaki. Dia mengungkapkan bahwa Daniel dapat dalam bergaul dengan teman-temannya karena dari hasil identifikasi lembar nominasi teman sebaya, Daniel dapat membawa diri dalam bergaul, suka bercanda di kelas, menghargai teman-temannya dalam suatu hal, misalnya itu dalam bermain dan sebagainya. Dia lebih suka dan nyaman bergaul dengan orang yang lebih dewasa darinya, seperti dia dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang yang lebih dewasa. Dan Daniel ini juga lebih peka dalam suatu hal, misalnya temannya memberikan kritik kepadanya. Daniel ini tidak peduli dengan perasaan teman-temannya, dan Daniel ini juga memiliki tingkah laku yang tidak disukai oleh teman-temannya, seperti suka memerintah dan sebagainya. Yang kedua itu dari hasil diskusi kami dengan teman sebayanya yang bernama Dava Adi Pramana, bahwa dia mengungkapkan bahwa Daniel dapat dalam bergaul dengan teman-temannya karena dari hasil identifikasi lembar dominasi teman sebaya, Daniel dapat membawa diri dalam bergaul, suka bercanda di kelas, menghargai teman-temannya dalam suatu hal, misalnya dalam bermain dan sebagainya. Dan Daniel ini juga lebih peka dalam suatu hal, misalnya temannya memberikan kritik kepadanya, dan peduli dengan perasaan teman-temannya. Daniel ini katanya tidak suka dengan orang yang lebih dewasa, tetapi Daniel dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang yang lebih dewasa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah nominasi orang tua. Berdasarkan nominasi orang tua, Daniel saat lahir sama seperti anak pada umumnya. Dia memiliki daya ingat yang kuat, pola hidup yang teratur, untuk perkembangan komunikasinya baik. Dia menyukai berbagai bentuk benda, dia menyukai angka dan gambar, dan dilanjutkan dengan kemampuan belajar secara sendiri dan sering bertanya kepada keluarganya di rumah. Dia sangat menyukai matematika, terutama dalam hitungan. Menurut orang tua Daniel, dia adalah anak yang memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi terhadap orang lain, terutama orang-orang di lingkungannya. Perkembangan bahasanya sangat baik. Daniel sangat sering bertanya rinci dan rumit kepada orang tuanya, memiliki kosakata yang bagus dan luas, memahami sebab akibat, tidak putus asa, haus dengan pengetahuan baru, kepekaan sosial yang kuat. Dia selalu menghindari perselisihan fisik, motivasi yang bagus, minat yang luas. Dia memiliki argumen yang kuat. Dan menurut semua nominasi yang diisi Daniel, dia adalah anak yang suka mengembangkan kompetensinya di ranah akademik. Baik, selanjutnya ada hasil nominasi diri sendiri. Daniel Kurniawi Wibowo atau biasa dipanggil Daniel bersekolah di SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin. Berdasarkan hasil nominasi diri yang diisinya, yang pertama yaitu ada aspek linguistik. Daniel suka membaca buku dengan catatan. Buku yang dibacanya itu banyak berisi gambar atau ilustrasi. Memori ingatannya baik dalam hal mengingat nama, tempat, dan lain-lain. Dia senang menyimak, kosakata yang dimiliki bagus, membacanya baik, dan senang bercerita. Yang kedua, pada aspek logis matematik, anak suka menanyakan bagaimana cara kerja sesuatu.
Daniel menguasai dalam aritmatika dan sangat menyukai pelajaran matematika. Karena menurutnya pelajaran matematika memiliki banyak cara dalam penyelesaiannya. Dia sangat senang permainan logika seperti puzzle. Dia senang bereksperimen mencoba hal baru. Namun anak ini kurang mampu dalam mengatur keuangan dengan baik. Yang ketiga, pada aspek visual spasial, anak kurang suka menggambar, melukis, atau mendesain. Dia lebih senang bermain seperti puzzle atau permainan 3D seperti Lego dan balok. Yang keempat, ada aspek kinestetik. Anak ini lebih menyukai bahan bacaan yang memiliki banyak ilustrasi seperti komik. Lalu dia senang menghabiskan waktu luangnya dengan bermain bersama hewan peliharaannya atau menonton video tentang motor. Yang kelima, pada aspek musikal, Daniel ini mampu bermain alat musik yaitu gitar dan drum, dan dia juga senang terhadap musik-musik klasik. Selanjutnya, pada aspek interpersonal, anak ini senang bersosialisasi dengan teman sebayanya, menunjukkan jiwa kepemimpinannya, dan dia sangat senang memberikan solusi kepada teman saat memiliki masalah dalam kelas. Dia kurang suka bermain atau olahraga secara berkelompok, tapi lebih senang melakukan kegiatan olahraga sendiri. Daniel memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi terhadap orang lain. Dia juga memiliki banyak teman dekat, senang beraktivitas kelompok seperti kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu selanjutnya pada aspek intrapersonal, anak ini lebih mandiri dalam melakukan tugas-tugas realistis terhadap potensi yang ada pada dirinya. Jadi anak ini sangat rajin dalam kegiatannya di rumah. Anak mampu bersih-bersih rumah, nyapu, bersihkan halaman, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran pun anak menyukai pembelajaran secara mandiri. Selain itu, anak ini juga memiliki keinginan yang kuat terhadap satu hal. Lalu ada pada aspek naturalistik, anak ini sangat mencintai hewan peliharaannya yang dimilikinya. Di dalam rumahnya juga banyak hewan peliharaan yang disayangi. Ada kucing, kelinci, burung, ikan, dan lain-lain. Dalam pembelajarannya di kelas, Daniel sangat menyukai pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Daniel kurang menyukai pelajaran lain dikarenakan menurutnya pelajaran lain cukup membosankan, apalagi ketika pembelajaran PPKN. Menurutnya salah satu hal yang membuatnya bosan dikarenakan cara gurunya mengajar yang kurang menarik atau kurangnya penjelasan yang diberikan oleh guru. Daniel ini cepat merasa bosan kepada mata pelajaran yang dianggapnya banyak berisi materi. Selain itu dikarenakan juga materi yang diajarkan sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Daniel cukup cepat dalam memahami suatu pelajaran. Namun harus ada sedikit penjelasan dari guru. Jika tidak dijelaskan oleh guru, agak sulit baginya untuk langsung memahami materi yang belum dijelaskan. Dalam pembelajarannya, Daniel sangat senang belajar secara berkelompok, dan dia sangat senang apabila membantu temannya dalam pembelajaran, jikalau ada temannya yang tidak memahami materi. Daniel akan berusaha untuk mengerjakan segala tugasnya dengan baik. Namun terkadang dia juga sering protes apabila suatu tugas yang diberikan guru belum dijelaskan oleh guru.
Berdasarkan hasil identifikasi kami terhadap seorang anak laki-laki yang kami observasi, kami menyimpulkan setelah kami menganalisis dari nominasi guru, teman sebaya, orang tua, dan juga yang lainnya, kami menyimpulkan bahwa dugaan kami itu anak ini bukan tergolong sebagai anak cibi atau cerdas istimewa dan bakat istimewa. Mengapa kami berpendapat demikian? Karena dilihat dari beberapa tes yang kami lakukan atau dari beberapa hal yang kami amati terhadap anak ini hanya memiliki kecerdasan yang memang dia tuh punya kecerdasan karena hasil dari kemampuan dia atau memang intelijensi yang dia miliki. Bukan berarti intelijensi dia yang dia miliki itu adalah memang karena hereditas ataupun lingkungan, akan tetapi karena hasil kerja keras dia. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah hasil observasi kami terhadap anak ini, terhadap identifikasi ini, anak ini bukan merupakan anak CIBI. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.